sawabiqul himami la takhruqu aswatul aqdar. Hikmah yang ketiga ini membahas mengenai himam. Himmah adalah sebuah tarikan ke atas, keinginan menuju Allah Subhanahu wa taala, merupakan lawan kata dari sahwah. Adapun pengertian sawabik itu asal katanya adalah sabako yasbuk, bermakna kekuatan atau perlombaan. Musabakoh itu adalah perlombaan, berlomba-lomba. Istilah musabakoh itu biasa kita pakai di dalam perlombaan apapun, tapi di sini dipakai musabakoh, keinginan menuju kepada Allah, tarikan ke atas. Pengertiannya adalah bahwa sekalipun seseorang itu memiliki himmah yang sangat kuat, namun pencapaian dalam bersuluk itu sudah ditentukan kadarnya, porsi dan waktunya. Segala sesuatu sudah ditentukan takdirnya. Bersuluk itu pada intinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pencapaian dalam suluk itu tidak dapat dipercepat ataupun diperlambat. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Latah tuku waswatul aqdar itu tegese ora bakal iso nembus apa sawabiqul himam asrarul aqdar, ing rahasia-rahasiane takdir. Tidak akan bisa keluar dari takdir. Kekeramatan atau kejadian-kejadian yang luar biasa dari seorang wali itu tidak dapat menembus keluar dari takdir. Maka segala sesuatu apa yang terjadi semata-mata hanya dengan takdirnya Allah. Hikmah ini menjadi taklil atau sebab dari hikmah sebelumnya, yaitu irodatu tajrid ma'iqamatillahi fil asbab min sahwatil khafiyah, keinginanmu kepada tajrid sedangkan Allah telah menetapkan kamu di makom asbab, itu adanya sahwah khafiyah di dalam dirimu, nafsu yang tersembunyi. Sedang sebaliknya irodatuka fil asbab, keinginanmu dalam makom asbab ma'iqamatillahi fit tajrid, sedangkan Allah menetapkan kamu di makom tajrid, iku inhitot min himmatil aliyah, jatuh dari tempat yang sangat tinggi, yaitu tarikan ke atas itu tadi. Jadi hikmah ini menjadi taklil atau sebab dari hikmah sebelumnya, irodatuka tajrid. Seakan musannif berkata, hei murid, orang yang berkeinginan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut murid. Dalam ilmu suluk, murid itu orang yang berkehendak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan himmahmu pada sesuatu itu tidak ada gunanya, karena himmah yang keras kuat itu tidak bisa menjadikan apa-apa seperti yang kau inginkan apabila tidak ada dan bersamaan dengan takdirnya Allah. Jadi hikmah ini, sawabiqul himam, itu mengandung arti menenteramkan hati murid. Walaupun kamu mendapatkan ijazah apapun, ketika Allah tidak sejalan dengan keinginanmu, maka tidak akan terjadi. Jadi keinginan kita itu ya sesuai dengan kemauan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dengan takdirnya. Sehingga sawabiqul himam, keinginan yang kuat apabila keluar dari orang-orang yang soleh, itu namanya karomah. Sedangkan keinginan ataupun himmah yang kuat dari orang-orang fasik itu namanya istidrak, penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Penyihir, al-ain, atau orang fasik, ketika dia itu diistidrak oleh Allah, doanya juga dikabulkan. Contohnya wong maling, kayak panah dikabul nih, itu nih, lega dikabul nih, mesti ketangkep. Tapi dilalah yang maling sih gak ketangkep, berarti kan diistidrak oleh pengiran. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kamu berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhan yang mengatur alam semesta. Takwil. Wa ma tasauna illa yasha Allah rabbul alamin, itu takwil. Sedangkan surat An-Nisa ayat 30-nya, takwilnya ayat 29. Wa ma tasauna illa yasha Allah innallaha kana aliman hakiman. Jadi tidak ada kehendak kecuali itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Pun kita bahas mengenai hikmah yang ketiga. Abtadi wa tegese ngawiti sapa ingsun bismillah kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang mau welasase ing dunya lan akhirat, Ar-Rahim kang mau welasase ing akhirat bloko. Sawabiqul himam,
Sawabik utawi kekuatan-kekuatan himmah keinginan iku la tahruku ora bakal melampaui opo sawabikul himmam aswatul aqdari ing pira-pira titainya takdir. Hanya keinginan yang kuat saja tidak akan mampu untuk menembus akan tirai-tirai takdir. Jadi kita jika diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala itu atas izinnya, bukan atas sawabikul himam. Begitu juga sahir atau al-ain. Sahir itu penyihir, ain itu orang fasik. Jika keluar dari sahir dan ain itu pun bisa, tapi dalam bentuk istidrak. Tapi kalau yang memiliki wali namanya karomah. Hadil hikmah utawi kilan hikmah iku kataklili koyoto pengurai penyebab lama bagi opo-opo qablaha sadurunge hikmah. Hadil hikmah wa tasluhu lan soleh aidon benerke aidon lawan meneh lama maring opo-opo ba'da sawise ikilan hikmah. Kanahu kaya-kaya musannif iku qol wis ngendikan iradatuka keinginanmu ayyuhal murid he wong kang nuju maring pengiran iku khilafun ma'aradahu nyulayani ing apa-apa atau dawuh kang ngersakne ing ma sapa maulah ka pengiran iki. La tajdi naf'an ora bakal nemoni sira naf'an ing kemanfaatan. Keinginanmu yang kuat itu tidak akan bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dari kemanfaatan. Lianna warna setuhune kelakuan idza kanat tatkalane ana apa sawabikul himmam. Kekuatan-kekuatan keinginan tegese al-himamu sawabik keinginan-keinginan yang kuat di dalam dirimu syari'atu takfir cepete pengaruh fil asyai ing dalam sawiji-sawiji wahia utawi sawabikul himam utawa syari'atu taksir iku qawiyun nafsi kekuatan jiwa kita kekuatan keinginan kita allati tanfa'alu kang terjadi anha maring qawiyun nafsi opo al asya'u sesuatu bisa jadi sesuatu itu terjadi atas keinginan sawabikul himam kamu, tetapi sawabikul himam kamu itu tidak akan mampu menembus tirai-tirai takdir. Keinginanmu yang kuat tidak akan mampu menembus tirai takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Keinginanmu yang kuat itu akan bisa terjadi atas izinnya Allah. Maka jangan pernah mengatakan aku sugih mergo nyambut gaiku, menjadi orang yang sombong. Aku wareg mergo aku mangan sego, menjadi orang yang sombong. Qarun itu ala ilmi indi, berkata ilmu yang telah diberikan kepadaku bukan atas pengaruh pengetan, itu akan menjadikan kita sombong. Maka semua yang kita perbuat itu tidak lain karena takdir pengiran. Keinginanmu yang kuat pun tidak akan bisa menembus tirai-tirai takdir itu. Apalagi ketika seorang murid itu mempunyai keinginan yang itu menjadi penyebab dirinya berbeda dengan keinginannya Allah. Tinggal mana yang dikuatkan di dalam diri kita. Maka di dalam hati itu sebenarnya ada pasukan yang dinamakan Al-Anwar. Junudul qalbi, pasukannya hati. Al-anwaru junudul qalbi kama anna dulmah junudu hawa nafsi. Tinggal mana Allah yang menguatkan. Allah menguatkan junudul qalbi, maka semua yang ada di dunia ini menjadi terang benderang. Tetapi jika Allah menguatkan junudu hawa nafsinya, maka yang ada di dunia ini menjadi gelap gulita, tumpek bagi diri kita. Bisa jadi yang namanya Anwar itu juga kendaraannya hati, mau dibawa kemana? Tinggal Allah menguatkan yang mana. Al-Anwaru junudul qalbi. Yang namanya Anwar itu kendaraannya hati, cahaya-cahaya. Di dalam Hidayah, kitabnya Imam Ghazali disebutkan bahwasanya hidayah itu ada 3 kategorinya. Hidayatul hidayah. Hidayatul hidayah itu adalah permulaan daripada petunjuk. Setelah itu kita akan mendapatkan yang namanya wasatul hidayah. Ini di dalam kitabnya Imam Ghazali. Hidayatul hidayah itu ada 3 kategorinya.
petunjuk